Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Hari ini bareng dengan Bu Lala kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi penerapan taksiran. Nah, sebelumnya pada minggu lalu anak-anak telah belajar tentang beberapa materi matematika, yaitu tentang pembulatan, kemudian tentang taksiran, di mana taksiran ada taksiran bilangan cacah dan taksiran bilangan pecahan. Untuk melanjutkan materi penerapan taksiran, di sini Bu Lala akan mengingatkan kalian kembali tentang apa itu pembulatan, kemudian apa itu taksiran dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pembulatan. Pembulatan merupakan sebuah aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi, sebuah nilai itu akan dirubah angkanya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Angkanya tadi itu dirubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, pada pembulatan itu, anak-anak telah mengetahui mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan, serta mana yang ribuan. Pada aturan pembulatan, anak-anak telah belajar tentang pembulatan kesatuan terdekat, di mana pembulatan kesatuan terdekat yang perlu anak-anak lihat adalah angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Kemudian yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat, di mana ketika ada pembulatan ke puluhan terdekat, yang perlu anak-anak lihat adalah satuannya. Jadi satuannya itu berapa? Yang ketiga adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat yang perlu anak-anak lihat adalah puluhannya. Berapa puluh? Kemudian pembulatan ke ribuan terdekat yang perlu anak-anak lihat adalah ratusannya. Berapa ratus? Nah, pembulatan itu identik dengan angka 0. Jadi yang belakang itu selalu 00. Itu selalu, yang belakang selalu 0. Yang kedua adalah taksiran, di mana taksiran merupakan perkiraan hasil dari operasi hitung. Jadi dikira-kira, perkiraan hasil operasi hitung. Nah, taksiran itu ada dua. Yang pertama adalah taksiran bilangan cacah dan taksiran bilangan pecahan. Pada taksiran bilangan cacah, anak-anak telah mempelajari tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Apa Bu bedanya? Taksiran atas, perlu anak-anak ingat, kalau taksiran atas maka angka yang depan itu selalu ditambah 1. Angka yang depan selalu ditambah 1. Dan angka yang belakangnya itu selalu hilang atau diganti dengan 0. Kemudian taksiran bawah, untuk taksiran bawah perlu anak-anak ingat bahwa kalau taksiran bawah maka angka yang depan itu tetap tidak berkurang loh ya, tetapi tetap angka yang depan pol itu tetap dan angka yang di belakangnya itu hilang atau diganti dengan 0. Sedangkan taksiran terbaik, kalau taksiran terbaik itu dia menurut aturan pembulatan. Jadi sama dengan pembulatan. Kemudian ada taksiran bilangan pecahan. Nah, pada bab pertama atau ke-1 anak-anak telah belajar tentang pecahan. Ada apa saja? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, serta ada persen. Nah, keempat pecahan tersebut nantinya akan digabungkan dengan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, di sini pada taksiran bilangan pecahan perlu anak-anak ingat ketika anak-anak menemui pecahan 1 per, 2 per, dan sebagainya. Pokoknya yang berbentuk per dengan taksiran terbaik, maka perlu anak-anak ingat ketika hasilnya atau pernya itu kurang dari 1 per 2, maka diberikan ke taksiran ke bawah. Jadi harus ke bawah. Kalau kurang dari 1 per 2. Tetapi ketika pernya itu 1 per 8 atau berapapun itu sama dengan atau lebih dari 1 per 2, maka ditaksirkan ke atas. Jadi yang depan ditambah 1.
dan yang belakang dihilangkan atau diganti dengan 0. Nah, setelah itu masuk pada penerapan taksiran. Apa itu penerapan taksiran? Penerapan taksiran merupakan menerapkan taksiran ke dalam bentuk cerita. Nah, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang taksiran, kemudian ada soal anak-anak mengerjakan, sekarang ada sebuah cerita di mana sebuah cerita itu ada soal, kemudian anak-anak kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada contohnya. Contoh yang pertama, Paman mempunyai 278 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 26 tetangganya. Berapa kira-kira buah jeruk yang diterima setiap tetangga Paman? Nah, di sana ada kata-kata kira-kira. Ada kata-kata kira-kira. Ketika ada kalimat atau kata-kata kira-kira, maka itulah yang menerapkan taksiran. Yang menerapkan taksiran. Soal ini merupakan soal penaksiran karena terdapat kata kira-kira. Nah, kita dapat menyelesaikan dengan cara penaksiran terbaik. Jadi ketika ada kata-kata penaksiran taksiran, penerapan taksiran seperti halnya contoh ini, maka kita harus menggunakan penaksiran terbaik. Ya. Sekarang jawabannya adalah 278 dibagi 26 itu sama dengan, kita taksirkan terbaik dulu. 278 ditaksirkan terbaik menjadi berapa? Menjadi 300. Bagaimana bisa? Karena 78 itu lebih dari sama dengan 50, maka ditaksirkan ke atasnya. Karena dia terbaik, dia lebih dari 50, menjadi 300. Kemudian yang 26. Nah, 26 kalimat taksiran terbaik. Taksiran terbaik selalu menurut dengan aturan pembulatan. Kalau pembulatan puluhan, maka yang perlu dilihat adalah satuannya. Satuannya berapa? Satuannya 6. Ketika satuannya itu 6, berarti dia lebih dari sama dengan 5. Jadi dia harus dibulatkan ke atasnya. Menjadi berapa? Menjadi 30. Jadi 300 dibagi 30 itu sama dengan 10 buah jeruk. Jadi setiap tetangganya itu akan mendapatkan kira-kira 10 buah jeruk. Paham? Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah setiap hari Dodi menyisihkan uang untuk ditabung. Karena ditabung, maka otomatis setiap hari selalu bertambah. Setiap hari selalu bertambah. Dodi menyimpan di celengan kesayangannya. Nah, Dodi ini menabung 2.200 setiap harinya. Jadi setiap hari dia selalu menabung. Otomatis tabungannya selalu bertambah setiap harinya. Setelah 8 hari, setelah 8 hari, berapa kira-kira uang Dodi yang telah ditabung? Ingat, ada kalimat atau kata-kata kira-kira. Maka dia merupakan penerapan taksiran. Ketika ada penerapan taksiran, maka yang digunakan adalah taksiran terbaik. Nah, maka jawabannya adalah 2.200 dikali 8. Karena setiap harinya dia selalu bertambah. 2.200 ketika dibulatkan atau digunakan taksiran terbaik. Kalau taksiran terbaik selalu menggunakan aturan pembulatan. Pembulatan ribuan karena di sana adalah 2.200. Maka yang perlu dilihat adalah ratusannya. Ratusannya kurang dari 500. Maka kalau dia kurang dari 500, maka dia harus di bawah. Harus ditaksirkan ke bawah, harus dibulatkan ke bawah. Jadinya 2.000. Sedangkan 8 dia lebih dari 5. Dia lebih dari 5, maka dia harus dibulatkan ke atas menjadi 10. Jadi 2.000 dikali 10 sama dengan 20.000. Jadi kira-kira uang Dodi yang ditabung selama 8 hari adalah 20.000. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan soal yang telah Bu Lala berikan dengan teliti, memakai caranya. Ya, memakai caranya.
Soalnya ada 4, silahkan dikerjakan dengan teliti. Boleh membuka buku catatan kalian ataupun LKS kalian. Nah, sekian penjelasan dari Bu Lala, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.